Selamat bertemu anak-anak. Pada kesempatan hari ini Anda kembali bertemu dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan saya yang pertama dengan Anda, karena Anda baru masuk di sekolah ini sejak tanggal 13 yang lalu, dan Anda diawali dengan MPLS. Kemudian hari Senin ini Anda sudah mulai dengan pembelajaran. Pembelajaran kali ini Anda bertemu dengan saya untuk 1 tahun ke depan. Anda bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semester 1 ini kita belajar jarak jauh, karena seperti kita ketahui bersama, dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, seperti halnya kita saat ini. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 ini ada 3 bab. Sebelumnya, walaupun Anda sudah mengenal saya perkenalkan diri kembali dengan Anda. Nama saya Alexius Sawa. Anda boleh panggil saya Pak Alex. Mengajar di kelas 10 ini dan juga di kelas 12 IPA. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini, yang kita awali dengan bab 1, bab 2, dan bab 4. Untuk bab 1, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Bab 3 nanti kita belajar pada semester 2, karena di semester 1 ini kami hanya memilih 3 bab, dan yang dipilih selain 2 bab tadi itu bab 4, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Baik, kita mulai dengan menyusun laporan hasil observasi. Hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang A, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. B, interpretasi teks laporan hasil observasi. C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. D, penyusunan teks laporan hasil observasi. Ini bagian-bagian yang kita belajar dalam menyusun laporan hasil observasi. Untuk pertemuan pertama ini kita belajar tentang poin A, poin B, dan C hanya di bagian struktur. Sedangkan yang lainnya nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Kita mulai dengan yang A, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kita lihat pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Pengertiannya, teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Itulah pengertian teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Ada 7. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan observasi ini informasi yang berupa fakta. Apa artinya fakta? Fakta itu artinya peristiwa yang benar-benar terjadi, peristiwa yang menunjukkan kebenaran informasi, peristiwa yang tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis dalam kenyataan, dalam peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Selanjutnya, bagian B, interpretasi teks laporan hasil observasi. Interpretasi artinya memahami. Nah, dalam memahami ini kita bisa menggunakan cara dengan membuat sejumlah pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita bisa menjawabnya, maka kita sudah bisa memahami teks itu atau interpretasi. Lalu yang berikut, dengan membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Lalu yang berikutnya, simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, langkah-langkah membuat ringkasan laporan hasil observasi. Yang pertama, kita memahami isi teks seperti saya katakan tadi. Dalam memahami isi teks itu, kita bisa membuat pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu kita menjawabnya. Kalau kita sudah bisa menjawabnya, berarti kita sudah mampu memahami isi teks itu. Lalu kedua, kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama dari setiap paragraf. Dan dari kalimat utama ini, lalu kita menentukan gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok. Setelah ide pokok masing-masing paragraf kita temukan, kita catat, lalu kita menggabungkannya. Nah, dalam menggabungkan ini berarti kita mengembangkan gagasan-gagasan tadi ke dalam paragraf. Maka dengan kita menggabungkan itu berarti kita membuat ringkasan. Baik, ini langkah-langkah membuat ringkasan. Saya berharap dalam membuat ringkasan menggunakan pola ini. Jangan sampai ada yang tidak menggunakan pola ini sehingga ringkasan itu kesannya
terlalu panjang atau gagasan-gagasan pokoknya hilang. Selanjutnya kita membuat simpulan teks hasil observasi. Dalam membuat simpulan hasil observasi itu kita lihat simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks itu, berarti rumusan akhir dari teks itu. Simpulan ini disusun atau ditulis berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Bagian yang berikutnya adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Perlu diketahui pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas soal sampai dengan struktur saja. Kebahasaan dan penulisannya seperti saya katakan tadi, ini kita berbicara pada pertemuan berikutnya ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat struktur teks laporan hasil observasi. Ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat atau perilaku, penutup atau simpulan. Ini definisi ya, bukan saya ulangi. Ini bukan definisi tetapi deskripsi manfaat. Masing-masing ini Anda bisa lihat. Definisi umum artinya pembuka yang terdapat pada paragraf pembuka berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kemudian deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Lalu deskripsi manfaat itu merupakan bagian menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati itu dilaporkan, sementara untuk benda hidup dalam mendeskripsikan itu digunakan adalah deskripsi tentang perilakunya yang dilakukan oleh benda hidup itu. Misalnya cara berjalannya, cara berbicara, cara makan, dan seterusnya. Lalu bagian berikutnya penutup atau simpulan merupakan bagian rinci akhir teks laporan hasil observasi. Penutup itu berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Simpulan itu bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Demikian anak-anak penjelasan tentang menulis hasil laporan observasi bagian yang pertama dari pertemuan yang pertama ini. Selanjutnya anak-anak bisa membaca materi yang ada di Google Classroom, kemudian mengerjakan tugas, dan tugas ini Anda bisa mengirimnya di Google Classroom juga. Dan juga jangan lupa menulis daftar hadir yang sudah ada di Google Classroom. Demikian anak-anak pembahasan teks laporan hasil observasi untuk pertemuan yang pertama ini. Saya ucapkan selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua.